Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 361. Bagian kedua, Tuan Sasaki, yang sudah hadir di tempatnya. Beliau yang disambut dengan hormatnya, kini pun tengah bersiap, akan meletakkan batu pertama, di pembangunan properti miliknya. Hal itu sebagai pertanda, proyek besar ini segera berjalan. Para warga desa pun melihatnya. Meski dari jarak kejauhan, banyak di antara mereka langsung menjadi sedih, karena desanya tak mungkin kembali. Begitu halnya dengan Iwan, meski mendapat kabar dari Kenshin, ayahnya akan menolongnya. Iwan pun tak bisa menutupi rasa cemasnya, karena ia melihat sendiri, mobil-mobil proyek berdatangan, sudah menggali-gali tanah desanya. Warga lain pun juga sama, termasuk pula Paijo, yang tak bisa berbuat apa-apa. Karena di tempat lahan itu, dijaga ketat sekali. Petugas security-nya begitu banyak, berdiri di pintu masuknya. Kemudian, Larissa yang melihat ayahnya, sedang membuka acara, disaksikan banyak mitra kerjanya. Tiba-tiba handphonenya menyala. Tanda pesan WhatsApp telah masuk. Larissa pun melihatnya. Rupanya itu Meta, temannya yang mengirim pesan. Meta itu menulis, "Oh ya Larissa, aku minta maaf sebelumnya, nggak bisa hadir di tempat acara. Ini aku mau bilang saja, memberitahukan ke kamu, nggak enak kalau aku menyimpannya. Nggak cerita yang sebenarnya. Ini Larissa, mengenai kejadian kemarin, kita yang terkena gas mesin. Jujur saja aku bicara, kalau nggak ada cowok itu, kita nggak selamat Larissa, karena aku melihat sendiri, kamu kesulitan bernafas, sudah kehabisan oksigen. Benar-benar aku takut sekali kalau kamu kenapa-napa, tapi untung ada cowok itu yang menolongku dan menolongmu. Dia itu bukan mencium kamu, tapi sedang memberikan nafasnya. Aku melihat sendiri, kamu langsung tersadar. Jadi Larissa, meski dia cowok miskin, kerjanya cleaning service, lebih baik biarkan saja, anggap sekedar mimpi." Larissa pun membacanya. Hatinya sempat tersentuh, namun karena jiwa sombongnya yang masih dipelihara, ia pun tetap tak terima. Hatinya masih menolak disentuh cowok biasa, meski benaknya bicara, mempercayai kata temannya, dan Larissa itu pun belum mencabut perintah kepada orang suruhannya yang sedang mencari Kenshin. Larissa pun melanjutkan lagi, bicara pada tamu-tamu, yang semuanya pengusaha. Sementara itu, Tuan Sasaki sendiri, setelah membuka acara, beliau mendapat ucapan selamat dari orang-orang kaya itu. Mereka pun saling bicara, saling bertanya, dan di saat yang demikian, security yang berjaga, yang ada di depan pintu, ia melihat mobil datang, bertuliskan nama perusahaan, Intel Corporation. Security itu pun mengira, mobil itu tamu di sini, mitra kerjanya Tuan Sasaki. Tak menunggu lama, pintu segera dibuka, mobil pun dipersilahkan masuk, dan tak kurang 1 menit, ternyata datang lagi mobil-mobil yang lainnya, bertuliskan sama pula nama perusahaan. Security-nya pun membaca, PT Berlian Indah, PT Crossworld, PT Sony Enmi Corporation, serta juga yang lainnya, sedang antri di belakang, hendak masuk juga. Security-nya pun langsung membuka pintu lebar-lebar, sembari menaruh hormat, dan juga mempersilahkan, hingga mobil-mobil itu berjalan beriringan, dengan nama perusahaan masing-masing. Seketika itu juga, Tuan Sasaki, serta tamu-tamu yang di situ, termasuk pula Larissa, mereka pun melihatnya. Mobil itu tak berhenti, melainkan terus saja, hingga lewat pintu kedua. Security-nya pun sama, membuka palang pintunya, mempersilahkan juga rombongan itu lewat, dan para warga desa sendiri, mereka pun juga sama, masih bertanya-tanya tentang kejadian itu. Kemudian, setelah semua mobil berhenti, keluarlah masing-masing orang. Nampak semua terlihat berpakaian rapi, berseragam kerja, lalu salah satunya mengenalkan diri. "Permisi Bapak Ibu, saya pimpinan perusahaan PT Diamond. Dan ini rekan-rekan kami semua, pimpinan perusahaan juga. Kami kesini mau bertanya, rumahnya Mas Iwan di sebelah mana? Kita ini temannya,
dan akan membantu masalahnya. Saat mendengar kalimat itu, para warga yang di situ jadi terkaget seketika. Mereka tak percaya ada orang-orang kaya yang sedang mencari Iwan. Mengaku temannya pula. Salah satu warga pun langsung menjawab, "Oh, mari Pak, saya antar ke tempatnya." Singkat cerita, pimpinan perusahaan itu berjalan. Mereka beriringan melewati kampung-kampung desa menuju ke rumahnya Iwan. Sontak saja hal itu langsung memicu kabar. Beritanya pun tersebar. Desa ini menjadi gempar karena Iwan, anaknya Bu Karmina, yang kerja cleaning service di kota, mempunyai banyak teman yang semuanya bos perusahaan. Hingga warga desa itu pun banyak yang membicarakan. Dan dengan cepatnya, Iwan pun jadi viral di seantero pelosok desa. Larissa dan Pak Lurah belum mendengarnya. Mereka masih bertanya-tanya, ada kejadian apa di desa tersebut. Hingga banyak pengusaha yang datang. Begitu pula Tuan Sasaki dan semua mitra bisnisnya. Mereka pun juga sama, mencari tahu pula tentang apa sebabnya. Security-nya pun demikian. Mereka pun juga bingung. Ternyata rombongan yang baru datang bukan tamu di sini. Di saat yang demikian, lagi-lagi ada mobil yang tiba, hendak masuk juga. Nampak jumlahnya 5. Mobil itu akan lewat. Security langsung menghentikan. Tak ingin mengulang kesalahan, mereka akan bertanya dengan menyuruhnya keluar. Saat orang yang di dalam keluar dari mobilnya, security-nya pun terkaget. Terlihat Bang Hotman, pengacara yang terkenal, datang ke sini. Bang Hotman pun langsung bicara dengan menunjukkan surat pemerintah yang bertuliskan, desa ini jalan umum, tak ada pihak yang berkuasa, apalagi melarang melewati. Bang Hotman melanjutkan, beliau itu berkata, kalau kalian melarang, saya akan bawa ke jalur hukum. Kalian semua bisa dipenjara. Ini Pak Polisi, silahkan tangkap mereka. Di situ pula ada polisi, yang tak lain temannya Bang Hotman sendiri, yang diajak ke sini untuk mengawasi desa. Mendapati hal seperti itu, security itu pun langsung ketar-ketir, tak berani melarang lagi. Dan dengan segera, Bang Hotman dan lainnya dipersilahkan lewat. Detik-detik pertemuan pun dimulai. Bang Hotman melajukan mobilnya hingga sampai ke tempat acara, yang di situ masih banyak tamunya. Para orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha pula, relasi bisnisnya Tuan Sasaki. Mereka pun akhirnya melihat ada mobil yang berhenti di pinggir orang yang bekerja, yang mengeruk tanah dengan alat beratnya. Kemudian Bang Hotman keluar. Larissa pun melihatnya. Sempat terkaget dirinya. Ada pengacara ibu kota yang datang ke tempatnya. Begitu pula tamu-tamunya merasakan hal yang sama. Bang Hotman lalu berkata pada pengawas proyek di situ, waduh, benar-benar, ente ini tak takut dihukum. Tanah bermasalah gini, langsung dibangun saja. Apa ente kagak sayang? Kalau nanti sewaktu jadi, langsung dirobohkan. Pengawas itu pun menjawab, oh ini hanya disuruh atasan. Kemudian Larissa dan Tuan Sasaki mendatangi Bang Hotman. Mereka langsung bilang tentang tanah ini sudah resmi punya perusahaan. Begitu halnya Pak Lurah yang ikut berkata juga, memberitahukan pula kalau dia pemimpin di sini. Dan Bang Hotman pun menjawab, waduh bapak-bapak ini semua sudah meremehkan sekali. Asal bapak ketahui, gua ini sudah puluhan kali menangani masalah kayak gini, dan hasilnya selalu menang. Coba baca ini suratnya. Kemarin saya datangi orang yang bersangkutan, dan katanya tanah ini belum diputuskan finalnya. Dan ini coba dilihat, sudah diubah statusnya menjadi sengketa. Jadi perusahaan bapak tak berhak membangun properti di sini sebelum keluar secara resmi keputusan dari pengadilan. Yang kemarin itu hanya permainan saja. Anda sekalian jangan coba-coba untuk membohongi saya dan juga Pak Lurah desa ini. Anda pun sudah kami laporkan pada pihak yang berwenang. Dan Larissa itu pun, ia membaca surat dari pemerintah yang hasilnya seperti yang disebutkan. Pak Lurah pun menjadi cemas mengetahui akan hal itu. Kemudian tiba-tiba Bang Hotman beserta orang lainnya agak berjalan cepat, seperti berlari kecil, menghampiri mobil yang baru tiba, berhenti di depan semua orang. Bang Hotman pun membuka pintunya. Kemudian keluarlah orang di dalamnya. Larissa dan Tuan Sasaki melihatnya. Ketika nampak siapa yang datang, terkagetlah mereka. Seorang pemuda yang kemarin
yang diremehkan itu naik Lamborghini, dan Bang Hotman pun menaruh hormat. Orang-orang di sekitarnya pun demikian. Mereka bahkan memanggil dengan suara terdengar, "Selamat datang Tuan Muda, semua pimpinan perusahaan sudah sampai ke sini." Kenshin tersenyum. Larissa pun jantungan sekali. Kaget begitu luar biasa. Cowok yang dianggapnya miskin, diremehkan habis-habisan, dihina dengan kerasnya, ternyata benar-benar punya perusahaan. Bahkan jumlahnya ada banyak sekali. Larissa yang melihatnya merasa syok jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya